Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri Ihsan Nawawi. Yang kedua di sini ada Afiah Nabila Putri. Yang ketiga Daniel Daud Albertus. Yang ketiga di sini ada Matteo Aldino Sirat dan Gio. Jadi di sini kami mendapatkan tugas untuk menonton film yang bertema cybercrime dan kami mendapatkan judul film yaitu The Back Cover. Dari film tersebut kita disuruh mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut. Jadi ada 10 pertanyaan yang masing-masing akan dijelaskan oleh kelompok kami. Baik, yang pertama di sini penyebab terjadinya cybercrime oleh saya sendiri dan bagaimana proses cybercrime itu terjadi. Penyebab terjadinya cybercrime di film ini yaitu dalam film The Back Cover, penyebab terjadinya cybercrime adalah penipuan phishing yang ditujukan kepada Alois Parker. Nah, jadi penipuan ini menyebabkan pencurian dana sebesar lebih dari 2 juta dolar. 2 juta dolar yang sebagian besar yang akan disumbangkan ke badan amal yang diawasinya. Kejadian ini menjadi pemicu untuk serangkaian peristiwa tragedis yang melibatkan karakter-karakter utama dalam film ini. Kita lanjut yang kedua yaitu bagaimana proses cybercrime terjadi di film ini. Jadi proses cybercrime dalam film ini dimulai ketika Alois menerima email atau pesan palsu yang melalui dan memanipulasi untuk mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan. Setelah jatuh korban atas penipuan phishing ini, pencuri kemudian berhasil mengakses akun-akun Alois dan melakukan pencurian dana dalam jumlah yang sangat besar, seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu jenis cybercrime apa yang terjadi di film tersebut. Jadi jenis cybercrime yang terjadi di film ini yaitu phishing dan pencurian data. Kisah dimulai ketika Miss Parker menerima notifikasi bahwasanya laptopnya terkena virus. Walau sudah berlangganan aplikasi antivirus, aplikasi antivirus tersebut mengirimkan pesan kepada Miss Parker, meminta maaf dan ingin memberikan uang sebagai kompensasi. Setelah itu, Miss Parker dikirimkan sebuah link untuk mengklaim uang tersebut, dan Miss Parker diminta untuk memasukkan PIN ATM-nya untuk mengklaim uang tersebut. Setelah itu, Miss Parker mengecek uang tabungan di ATM-nya dan menemukan bahwa semua uangnya telah habis. Dan pertanyaan berikutnya adalah soal nomor 4. Dampak dari cybercrime tersebut baik secara umum maupun khusus adalah yang secara umum merusak kepercayaan publik terhadap keamanan online dan meningkatkan ketidaknyamanan dalam menggunakan internet. Dan dampak khususnya yaitu Miss Parker melakukan bunuh diri karena uang tabungannya itu adalah uang untuk panti asuhannya dia. Orang-orang yang terdampak dari cybercrime yang dilakukan oleh perusahaan pada film tersebut, salah satunya yaitu orang terdekat dari tokoh utama itu sendiri, Ibu Alois Parker. Nah, bisa dilihat bahwa yang menjadi korban cenderung dari kalangan orang tua bahkan lansia. Mengapa demikian? Ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap perkembangan teknologi pada generasi-generasi terdahulu. Ditambah dengan beragam modus penipuan yang baru yang dilakukan para pelaku cybercrime pada masa serba digital saat ini. Beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan risiko cybercrime dan teknik penipuan seperti phishing, lalu menggunakan perangkat lunak keamanan yang terkini untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan. Juga memastikan untuk tidak mengungkapkan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal melalui email ataupun pesan online. Pertanyaan nomor 7, apa sih solusi yang dapat diberikan dari film The Back Cover tersebut? Menurut saya ya, pertama itu ada kesadaran akan keamanan ya. Jadi si korban ini menurut saya belum terlalu tahu tentang keamanan apa aja yang ada dalam teknologian. Jadi kayak si korbannya ini masih kurang gaptek lah, kurang update terkait keamanan cyber ini ya kan. Jadi dengan mudahnya si hacker ini ya menipu gitu. Di salah satu
filmnya kan kayak si hacker ini kan memberikan notifikasi kayak seperti link phishing gitu kan. Jadi si korban ini mungkin mengklik tautan-tautan yang mencurigakan yang dia nggak tahu. Jadi ya si korban menurut saya harus lebih berhati-hati dalam mengklik tautan atau link yang sifatnya tidak diketahui gitu, dia nggak tahu gitu. Terus yang kedua mungkin ya update tentang pengembangan teknologi keamanan, seperti kayak membuat teknologi keamanan yang lebih baik gitu, seperti untuk mengurangi sensitif serangan dari cyber. Ya itu seperti kayak membuat sistem pengembangan sistem yang lebih canggih atau algoritma yang lebih kuat gitu kan, atau keamanan yang lebih terintegrasi gitu sih menurut saya. Ada 2 poin dari film tersebut. Terus yang soal nomor 8, pertanyaan nomor 8 itu, data yang diambil oleh hacker atau cracker itu digunakan buat apa sih dari film tersebut? Oke. Jadi di film tersebut kan karena terjadinya seperti apa ya, hacker ini melakukan phishing ya kan. Jadi dia tuh dia tuh bisa mencuri identitas si korbannya ini ya, dari ya tadi itu dia melakukan tindakan phishing. Jadi setelah si korbannya mengklik tautan yang dikirim oleh si ini hacker atau hacker ini, jadi setelah korbannya ya udah, karena korbannya nggak tahu kan bahwa link tersebut bahaya gitu. Jadi ya setelah mendapatkan informasi data-data penting si korbannya, ya udah, jadi dia bakal seperti maybe melakukan penipuan dari informasi data si korbannya kan, bisa aja. Terus juga seperti pembelian ilegal dari informasi korbannya gitu kan. Terus juga mungkin bisa aja dia mencuri ya data-data seperti yang di filmnya, yaitu meraib semua uang yang ada dalam rekening si korbannya gitu sampai benar-benar habis ya tuh. Terus yang kedua mungkin ya bisa masuknya ke pemerasan ya, karena setelah si hacker ini mendapat informasi pribadinya gitu kan, jadi si hacker ini mungkin bisa melakukan tindakan pemerasan. Seperti ya misalnya kalau misalnya nih si hacker nih udah punya data pentingnya nih dari si korbannya. Jika data kamu ingin baik, ya udah kamu harus bayar uang ke aku gitu, uang ke hackernya, supaya ya mengiming-imingi supaya data informasi pribadi yang penting-pentingnya itu aman gitu. Jadi dia si hacker ini bisa melakukan pemerasan dengan mudah setelah mendapat informasi penting dari si korbannya gitu. Oke, sekian dari pertanyaan nomor 7 dan 8 menurut saya. Dalam narasi yang digambarkan dalam film ini, adegan-adegan cybercrime melibatkan penggunaan berbagai media, termasuk penggunaan email untuk praktik phishing yang merugikan. Selain itu, terdapat kemungkinan pula adanya situs web atau jaringan komputer yang dimanfaatkan oleh para penjahat untuk mencuri data secara tidak sah. Dalam adegan-adegan ini tergambar dengan jelas bagaimana teknologi digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, menyoroti beragam metode dan saluran yang digunakan oleh para penjahat untuk mengakses informasi yang sensitif dan merugikan. Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik dari film ini adalah pentingnya kesadaran akan risiko cybercrime dalam kehidupan sehari-hari, serta perlunya tindakan proaktif untuk melindungi diri dan informasi pribadi dari ancaman online. Melalui narasi yang telah disajikan, kita sebagai penonton disadarkan akan dampak serius yang dapat dimiliki oleh kejahatan di dunia maya terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, film ini juga menyoroti perlunya kerjasama antara individu, lembaga, dan otoritas terkait
dalam menegakkan hukum dan meningkatkan keamanan online, agar masyarakat dapat berinteraksi di dunia digital dengan lebih aman dan terlindungi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.